Prabowo bisa ditundukkan dengan hal yang begitu saja? Apakah ada rahasia lain yang lebih dahsyat yang kemudian membuat Prabowo tidak berkutik sehingga terpaksa dalam konteks ini mengikuti apa yang dimaui oleh Jokowi? Peristiwa tanggal 13 Oktober ketika Prabowo dipanggil menghadap Joko Widodo di Solo, yang katanya dipanggil sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian setelah tanggal 13 Oktober itu semuanya berubah. Fufu Fafa yang pada ulang tahun TNI tanggal 5 Oktober nggak berani jalan di samping Prabowo. Yang kuyu itu, yang serba salah canggung itu, kemudian setelah tanggal 13 Oktober kembali pede. Senyumnya semeringah karena tanggal 13 Oktober ada surat perintah 13 Oktober. Kalau Prabowo nggak nurut maka akan begini. Ya, dan teman kita Refli Harun ngasih bocoran. Ada satu lagi selain ditakut-takuti dan diancam, juga ditunjukkan visual. Nah, visualnya ini apa nih yang dia nggak mau cerita, yang membuat Prabowo bertekuk lutut. Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri. Kalau tidak, maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu. Atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut Refli Harun dan juga Marwan Batubara bahwa Prabowo pada saat pertemuan kemarin di Solo pada tanggal 13 Oktober 2024 ya. Jadi Prabowo akhirnya bertekuk lutut di depan Jokowi. Nah, sehingga ini mengundang berbagai spekulasi dari netizen ya. Nah, apa yang membuat Prabowo berhasil dikendalikan oleh Mulyono ya? Sehingga ini pun ya terlihat di dalam susunan kabinet Prabowo, di mana orang-orangnya Mulyono di dalam kabinet Prabowo hampir mencapai 50%. Nah, menurut Marwan Batubara ya, beliau mendapat informasi katanya dari sumber yang terpercaya bahwa prinsip Prabowo dasar ideologi negara di mana negara ini harus diselenggarakan oleh pemerintah kepada Mulyono sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam agama, yaitu terutama soal moral. Dari nah, Joko Widodo ini yang sudah bersumpah bahwa dia itu saya Pancasila, ternyata adalah pengkhianat Pancasila karena menjalankan politik menghalalkan segala cara. Jadi berpolitik dengan menghalalkan segala cara itu antara lain tadi menghasilkan presiden yang dihasilkan presiden dan wakil presiden Prabowo dan Gibran itu dari pemilu curang yang tidak peduli dengan prinsip-prinsip moral, terutama prinsip-prinsip yang diatur di dalam agama kita, bahwa Joko Widodo itu orang Islam, tapi bicara tentang prinsip moral, ideologi negara ternyata itu dilanggar. Sehingga dengan begitu sebetulnya presiden kita ini dihasilkan dari kejahatan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, itu satu hal. Tapi kalau kita lihat ke belakang, begitu banyak pelanggaran hukum ya, di samping moral, bicara hukum, konstitusi, undang-undang, peraturan dan sebagainya yang sudah dilanggar oleh Joko Widodo. Karena itulah saya sebagai salah seorang anggota dari petisi 100 sudah menyatakan agar ya presiden kita ini diberhentikan dengan aturan yang sudah diatur dalam konstitusi, yaitu pasal 7A dan 7B. Pelanggar prinsip moral agama, konstitusi dan undang-undang ini, dan itu jumlahnya sangat banyak. Memang sudah sejak kapan itu dulu 2 tahun yang lalu harus dilengserkan atau dimakzulkan. Nah, ternyata itu tidak
berhasil. Kenapa? Karena di samping tadi melanggar prinsip moral, Joko Widodo ini menjalankan politik menghalalkan segala cara. Salah satunya itu adalah dengan menyandra, ya, menyandra lawan-lawan politik atau orang-orang yang bisa digunakan untuk mencapai tujuannya. Maka kita misalnya minggu lalu mendengar bagaimana politik menghalalkan segala cara dengan penyanderaan itu bisa menaklukkan, ya, menaklukkan atau bisa mengendalikan yang namanya Prabowo sebagai presiden terpilih. Sehingga dengan prinsip atau dengan cara penghalalan segala cara itu, Joko Widodo bisa memaksa Prabowo untuk mengikuti keinginannya. Misalnya antara lain itu lebih dari 50% anggota kabinet yang akan menjadi menteri-menteri Prabowo ke depan itu adalah orang-orang yang dipaksakan oleh Prabowo melalui prinsip tadi penghalalan segala cara, yaitu dengan penyanderaan, menyandra partai-partai, pimpinan partai, atau bahkan Prabowo saya kira untuk supaya orang-orang lama yang masuk dalam grup atau sindikat penghalal segala cara yang dipimpin oleh Joko Widodo itu, menteri-menterinya bisa tetap dilantik atau menjadi menteri dari kabinet Prabowo. Kita tidak tahu namanya, mungkin sudah diumumkan nanti malam ya. Tapi kabinet Prabowo itu orang-orangnya 50% lebih dari 50% itu adalah orang-orang yang dipaksakan oleh Joko Widodo dengan prinsip atau dengan cara menyandra, akan membongkar atau menekan, ya, misalnya saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri, kalau tidak maka masalah susila dari masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar, misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Nah, saya kira prinsip-prinsip atau cara-cara menghalalkan segala cara yang dilakukan oleh Joko Widodo ini tadi saya sebut itu bisa dipaksakan kepada Prabowo, tapi juga telah terjadi selama ini, selama bertahun-tahun terhadap siapa? Terhadap pemimpin-pemimpin partai, sehingga tidak berdaya untuk melawan keinginan Joko Widodo. Misalnya kalau kita ingat yang namanya Ketua Golkar Airlangga Hartarto yang sudah hampir menjadi tersangka kasus dana sawit misalnya atau CPO, itu akhirnya lengser dari kursi ketua Golkar digantikan oleh Bahlil, dan itu terjadi dengan politik penyanderaan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Kemudian juga kepada Ketua PAN Zulkifli Hasan yang dipaksa untuk mengikuti apa saja yang menjadi keinginan dari Joko Widodo, sehingga tetap mendukung apapun yang menjadi kebijakan dan ketetapan dari Joko Widodo. Saya kira partai-partai lain juga mengalami hal yang sama, bahkan sampai ke PDIP sekalipun saat proses perhitungan suara dan kita dari banyak tokoh aktivis menggugat hasil Pilpres curang ke MK, dan saat itu disebarkan atau kita mendapat informasi PDIP akan bergabung dengan aktivis untuk melakukan aksi di depan MK. Ternyata itu tidak terjadi. Kenapa sampai tidak terjadi? Karena PDIP saya kira mengalami hal yang sama, yaitu disandra, akan dibongkar kasus-kasusnya, kasus korupsi, kasus susila dan sebagainya, sehingga PDIP pun takluk untuk mengikuti keinginan Jokowi dan batal untuk bersama-sama rakyat menggugat hasil Pilpres curang yang pada dasarnya tadi saya sebutkan di awal itu mastermind-nya adalah Joko Widodo. Jadi dua hal penting yang menjadi catatan kita terhadap Joko Widodo sehingga sangat layak untuk ditangkap dan diadili adalah: satu,
melanggar prinsip ideologi negara Pancasila karena berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Yang kedua, dan tadi saya kira penghalalan segala cara itu melanggar Pancasila, konstitusi, undang-undang dan sebagainya, dan itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah melakukan politik penyanderaan dengan menyandera lawan-lawan politik untuk mengikuti keinginannya, sehingga ketua-ketua partai atau para politisi itu tidak berdaya, termasuk juga kepada presiden terpilih yang sekarang barusan dilantik, yaitu Prabowo Subianto. Ini juga saya kira menjadi korban dari politik penyanderaan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, terakhir saya kira bagi kita rakyat ya, yang sudah begitu banyak mengalami kerugian, kesusahan, kegagalan dari apa-apa yang harusnya dijalankan oleh pemerintah ini, sudah waktunya untuk sama-sama menghentikan politik sandra menyandra yang dilakukan oleh Joko Widodo. Saya kira Prabowo bisa saja tidak leluasa menjalankan kebijakan dan pemerintahannya karena berada di bawah kendali dari Joko Widodo yang terus melakukan politik sandra menyandra di Indonesia. Nah, karena itu mari kita sama-sama bagaimana caranya untuk bersatu melakukan aksi dan perlawanan terus-menerus agar politik sandra menyandra yang sudah merusak Indonesia ini, dan ke depan prospeknya juga sangat tidak menjanjikan kalau Prabowo terus tunduk di bawah kendali dari Joko Widodo yang melakukan politik kotor yang saya kira tidak bisa kita diamkan. Kenapa? Karena banyak sebetulnya tokoh-tokoh politisi partai yang anggotanya itu adalah orang-orang baik yang tidak berdaya akibat dari politik sandra menyandra yang dilakukan oleh Joko Widodo, sehingga biang dari masalah Indonesia, masalah bangsa ke depan itu salah satu aktor utamanya adalah Joko Widodo. Sudah waktunya untuk ditangkap dan diadili, dan kita berharap partai-partai itu melakukan koreksi dan potong 1-2 generasi. Siapa saja politisi yang tersandra itu mestinya dipecat, tidak lagi menjadi pimpinan dari partai-partai tersebut. Misalnya seperti Zulkifli Hasan atau Airlangga Hartarto, itu sudah waktunya untuk masuk bui, bukan dibiarkan terus untuk tetap menjadi anggota Golkar atau bahkan diangkat menjadi menteri. Zulkifli Hasan itu kalau memang kasus korupsinya bermasalah, sudah waktunya juga untuk ditangkap. Dan saya kira kalau di PDIP juga terjadi hal yang sama, sudah waktunya mereka anggota-anggotanya itu melakukan pembersihan, potong 1-2 generasi agar Indonesia bisa lebih maju ke depan. Dan yang paling penting bagi Prabowo, bahwa rakyat akan berada bersama Prabowo sepanjang dia berani melawan politik penyanderaan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Kalau tidak, dia hanya akan mengulang janji yang pernah diucapkan di 2019, akan timbul tenggelam bersama rakyat, dan faktanya dia sudah berkhianat saat itu. Apakah ini akan dilanjutkan? Saya kira ini tidak bisa kita diamkan. Prabowo pun harus mundur kalau memang menjadi presiden karena tersandra atau menjalankan politik pemerintahannya di bawah kendali Joko Widodo yang tidak menggunakan Pancasila, yang berpolitik secara tidak bermoral dan melakukan sandra menyandra kepada orang-orang yang ada untuk mencapai tujuannya, yaitu partai-partai yang sebetulnya sudah bermasalah, yang sudah waktunya untuk berhenti dan mengangkat orang-orang bersih ke depan sehingga Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depan. Saya kira terakhir sekali, kita akan terus berupaya beraksi agar Joko Widodo itu ditangkap dan diadili. Jangan biarkan Joko Widodo hidup leluasa menikmati politik penyanderaannya untuk terus bermain di belakang layar mengendalikan Prabowo Gibran ke pemerintahan yang akan datang. Sebenarnya ini kalkulasi politik, dan Jokowi sebenarnya sejauh ini dia berhasil membuktikan itu, bahwa gampang kok orang-orang ini kita bujuk aja masuk, nggak usah 2 menteri, 1 menteri pun juga langsung tunduk. Ini pada kasus Demokrat kan begitu. Tapi pertanyaan saya, kalau kan kita selalu bahas bahwa kan Pak Jokowi sebenarnya sudah tidak ada yang bisa ditawarkan lagi, karena dia akan berakhir pada 20 Oktober nanti gitu loh, Bung Rocky. Kalau kemudian ternyata yang ditawarkan kepada partai oposisi itu adalah konsesi untuk kabinetnya Prabowo, loh sebenarnya kabinet ini kabinetnya Prabowo atau kabinetnya Pak Jokowi, kan pertanyaannya. Kan Pak Jokowi juga baca psikologi Pak Prabowo yang merasa udah, kira-kira Pak Jokowi bilang ya Prabowo kan udah setiap hari mimpi bahwa saya yang akan mengatur kabinet. Dan kira-kira
Itu yang terjadi dan memang tanda-tandanya bahwa Prabowo kesirep oleh Jokowi itu nggak bisa dibatalkan lagi itu. Kan harusnya Pak Prabowo di awal sekarang misalnya mengatakan oke, saya bersiap-siap untuk membentuk kabinet. Terima kasih pada Pak Jokowi karena udah membantu saya dan kira-kira komposisinya ABCD gitu. Mungkin Pak Jokowi masih menghendaki kelanjutan, pasti saya sebagai presiden baru tidak akan menghalangi proyek-proyek kelanjutan. Tetapi kalau itu urusan dengan nego dengan oligarki yang pasti minta jatah, yang mungkin akan saya kurangi. Kira-kira begitu kan. Kan mestinya di pers muncul soal itu. Tapi sementara ini Pak Prabowo nggak mengucapkan apa-apa. Pak Prabowo tetap merasa bahwa Jokowi masih diperlukan sampai Oktober itu. Artinya Prabowo masih menginginkan tangan Jokowi itu bermain dalam penyusunan kabinet. Kan itu dasarnya begitu aja sebenarnya cara lihatnya. Mudah aja. Jadi ini soal psikologi Pak Prabowo yang mengalami semacam Stockholm Syndrome itu. Ya. Prabowo bisa ditundukkan dengan hal yang begitu saja. Apakah ada rahasia lain yang lebih dahsyat yang kemudian membuat Prabowo tidak berkutik sehingga terpaksa dalam konteks ini mengikuti apa yang dimaui oleh Jokowi? Jawabannya kita tidak tahu. Tetapi kalau cuma ancaman ekonomi, rasanya kan tidak immediate ya. Saya bilang Prabowo bisa menggunakan menggunakan hal-hal tertentu ya kan. Nah ini misalnya ya top secret, tapi nggak tahu dari mana asalnya ini. Makanya saya berkatakan ya ini anggap saja gula-gula saja ya, isu-isu yang berseliweran yang kita sendiri nggak bisa verifikasi. Apakah negara ini baik-baik saja? Apakah negara ini dalam bahaya? Apakah negara ini masih dalam pertarungan antara kubu Jokowi dan kubu Prabowo? Apakah sebenarnya kabinet itu adalah kabinet yang api dalam sekam, di mana orang-orang Jokowi nanti akan lambat laun tersingkirkan atau disingkirkan, atau dia nanti tidak akan atau dihilangkan atau dibunuh loyalitasnya terhadap Jokowi sehingga nanti Prabowo lah yang akan menguasai mereka. I don't know exactly ya. I don't know exactly. Politik itu harus dibaca, banyak hal, banyak kemungkinan ya. Tetapi yang paling penting adalah freedom of speech-nya itu yang dilindungi ya. Kita kan tidak tahu juga nih namanya gosip-gosip seperti ini apakah benar atau tidak. Tetapi paling tidak kalau memang tidak benar, dianggap tidak benar, ya ngomonglah ya kan. Kepala komunikasi presiden ya, bahwa itu tidak benar, atau Prabowo sendiri yang kemudian tidak benar ya. Jangan sampai kemudian setiap hal yang tidak disukai kekuasaan dia sebut sebagai menyebarkan berita hoax, lalu kemudian orang-orang dipidana karena itu. Padahal kita tidak bisa menghalau yang namanya media sosial, keterbukaan informasi publik. Justru semakin banyak berita-berita yang dianggap tidak lurus, ya disitulah challenge-nya, tantangan kekuasaan untuk menyampaikan berita yang lurus. Tapi jangan lupa, di dalam kekuasaan itu juga banyak lipatan-lipatannya, ya kan? Jadi jangan kira sekekuasaan kadang tidak menikmati kritikan-kritikan. Kadang-kadang kelompok tertentu, ayo terus kritik kan begitu. Atau bahkan jangan orang nomor satu, ayo terus itu membantu saya. Kan it could be possible. Tapi begitu tidak suka, wah langsung dia. Jadi hanya yang sukanya saja diambil ya.